Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Muaib Abdul Ahmad, NIM 210411000171. Saya berasal dari Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang growth hacking. Apa itu growth hacking? Growth hacking merupakan suatu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Growth hacking merupakan teknik marketing yang berbasis eksperimen. Istilah growth hacking diambil dari campuran sebagai teknik data engineering, analisis, dan marketing. Seorang growth hacker menggunakan kesemua teknik ini secara optimum. Dengan begitu, mereka bisa menemukan cara terinovatif, terefektif, dan tercepat untuk mencapai kesuksesan startup. Untuk apa growth hacking dan tujuannya? Growth hacking dipakai untuk menentukan cara paling produktif untuk mengembangkan sebuah bisnis. Teknik marketing ini bertujuan untuk mendapatkan publikasi dan menjual produk. Jadi di dalam pengembangan bisnis startup, istilah ini sangat dibutuhkan. Dan apa manfaat growth hacking? 1. Return of investment (ROI) yang terbukti. Manfaat dari penggunaan growth hacking yang pertama adalah return of investment (ROI). Dengan menggunakan data untuk menginformasikan setiap keputusan yang Anda buat dan melacak kinerja peretasan secara akurat, Anda dapat dengan mudah melihat strategi peretasan pertumbuhan mana yang berkinerja seperti yang Anda harapkan dan mana yang tidak. Bertekunlah dengan orang-orang yang menunjukkan janji untuk akuisisi pelanggan dan buang orang yang tidak melakukannya. Adapun beberapa manfaat dari growth hacking yang perlu kalian pahami dan ketahui adalah sebagai berikut. 1. Berbiaya rendah. Manfaat selanjutnya yaitu adalah berbiaya rendah. Sesuai sifatnya, peretasan pertumbuhan atau growth hacking ini dirancang untuk menggunakan sumber daya apapun yang dimiliki dengan cara yang ekonomis. Hal ini berarti menggunakan taktik seperti memastikan halaman arahan, meningkatkan praktik terbaik untuk mendapat peringkat tinggi di mesin mencari untuk keyword kata kunci penting. Selain itu juga seperti menulis konten yang berdampak seperti studi kasus dan kemudian melakukan sharing atau berbagi secara luas di saluran media sosial utama adalah taktik yang bagus. Pengujian A atau B testing yang luas dan berulang bisa sangat kuat untuk mengumpulkan data menggunakan dengan cepat. Meskipun proses pengujiannya mungkin terbilang cukup panjang sebelum mencapai hasil emas itu, growth hacking tidak memiliki biaya tradisional yang terkait dengannya yang dilakukan oleh metodologi lain seperti konten marketing atau pemasaran konten atau iklan. 3. Sumber daya yang rendah. Manfaat growth hacking yang terakhir adalah menggunakan sumber daya yang rendah. Growth hacking sering dikembangkan dan diimplementasikan oleh satu orang di tim produk atau teknik dan tidak memerlukan seluruh tim pemasaran untuk mengeksekusi. Contoh menggunakan growth hacking yang terkenal. Ada beberapa studi kasus growth hacking yang terkenal, di antaranya adalah sebagai berikut. Hotmail pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dan mengalami pertumbuhan yang lambat walaupun telah digunakan media iklan konvensional seperti poster, billboard, bahkan radio. Mereka menemukan data bahwa sebanyak 80% penggunanya berasal dari rekomendasi referral pengguna yang menginspirasi tim driver
atau salah satu investornya untuk menaruh kalimat p.s.I love you get you free email at Hotmail. Pada awalnya ide tersebut tidak diterima karena faktor etika, namun akhirnya ide tersebut diimplementasi dengan membuang kata p.s I love you, dan hasilnya terjadi pertumbuhan eksponensial hingga 3.000 pengguna setiap hari. 1. Airbnb. Bagi Anda, travelers pasti tak asing dengan Airbnb yang menawarkan penginapan murah di berbagai sudut kota, bahkan jauh di pelosok pedesaan sekalipun. Airbnb menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarang marketer atau non-programmer dapat melakukan di awal pembentukan Airbnb. Para founder menyadari bahwa banyak orang yang mencari penginapan melalui situs jual beli Craigslist. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist orang yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudian yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. 2. Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan online terbesar di dunia. Dulu, Dropbox juga menerapkan strategi growth hacking untuk memperbanyak penggunanya. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi pengguna yang memasukkan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox secara tak langsung. Yang kedua, Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan online terbesar di dunia. Dulu, Dropbox juga menerapkan strategi growth hacking untuk memperbanyak penggunanya. Dropbox menawarkan ulang. Ayo, dengan siji 1. Airbnb. Bagi Anda, travelers pasti tak asing lagi dengan Airbnb yang menawarkan penginapan murah di berbagai sudut kota, bahkan jauh di pelosok pedesaan sekalipun. Airbnb menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarang marketer non-programmer dapat melakukannya di awal pembentukan Airbnb. Cara founder menyadari bahwa banyak orang yang mencari penginapan melalui situs jual beli Craigslist. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist orang yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. Yang kedua, Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan online terbesar di dunia. Dulu, Dropbox juga menerapkan strategi growth hacking untuk memperbanyak penggunaannya. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi penggunanya yang memasukkan akun Twitter atau Facebook lalu membuat postingan terkait Dropbox secara tak langsung.
Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang growth hacking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.